Selamat datang di channel saya Tito, dan di kesempatan kali ini sudah lama sekali tidak membuat konten. Tapi yang pasti sekarang lagi ada di tempat langganan, Taman Ilalang Wangunsari di daerah Cijeruk, Bogor. Dan di video kali ini lagi sama Om Riki. Di kesempatan kali ini gue bakalan sedikit share tentang step-step dalam bermain mini quad. Jadi setiap orang punya preferensi masing-masing ya. Ada yang stepnya dari simulator dulu, terus main micin, baru kemudian 3 inch, kemudian 5 inch. Kalau dari gue yang versi kali ini adalah langsung 5 inch, cuman ada beberapa step yang harus dilewatin. Boleh lewat simulator dulu untuk memahami karakteristik dari mini quad FPV Acro Mode. Kemudian boleh juga langsung. Tapi kalau saran gue, kalau misalnya lo mau berhemat sedikit, mendingan simulatoran dulu supaya kalau misalnya crash nggak usah ada yang harus dibeli-beli lagi. 3 step untuk bisa terbang acro menggunakan mini quad. Step pertama, latihan dasar, yaitu hover quad dalam mode acro. Jadi hovering, nanti kita praktekin ya. Jadi hovering. Yang step kedua adalah belajar flying forward dan backward, dan nganan dan ngiri. Jadi itu input dasarnya, maju, mundur, kanan, kiri. Itu step yang kedua. Semuanya dalam mode acro ya. Dan mode ketiga ataupun step yang ketiga adalah turn, banking, belok. Jadi terbang tapi sambil belok. Nanti itu yang beginnernya, teknik-teknik dasarnya. Oke, langsung kita masuk ke apa lu nggak kelihatan nih. Langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu hover. Teknik hover yang pertama yang bisa dilakukan adalah lo bisa kasih input di stick throttle-nya. Ini jadi pemahaman dulu ya, pemahaman dasarnya. Ini adalah throttle, kemudian ini adalah yaw, rudder, ini roll atau aileron, ini pitch atau elevator. Jadi ini gunanya adalah untuk mengendalikan si mini quad-nya atau drone-nya. Oke. Jadi yang pertama, hover yang pertama yang bisa lo lakukan adalah lo kasih input 30% throttle aja, lantas lepaskan, lo belajar menguasai ini dulu dua nih, pitch dan roll. Ya, yuk kita coba praktekin. Jadi yang bisa lo lakukan adalah kasih input 30%, pertama arm dulu quadnya. Ya, arm quadnya. Biasanya kalau di 30% throttle itu drone-nya ataupun quadnya akan ngambang. Ngambang dalam artian ngapung gitu terbangnya. Kita coba kasih ya. Kasih coba 30%. Oh. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Quadnya akan membel-membel. Nah, cuman biarkan aja, biar dimin aja. Dibiasakan untuk menguasai si throttle, roll dan pitch-nya sampai dia diem. Nah, sorry ya, ini karena kita pakai Lion, jadi mungkin tenaganya sedikit berbeda. Jadi kalau dia pakai lipo, yang terjadi adalah ngambang seharusnya. Nah, ini dia. Jadi 30-40% throttle, yang akan terjadi adalah ini. Jadi lepaskan throttle-nya, lepaskan tangan kalian yang ada di posisi stick throttle. Jadi cukup gunakan yang di stick yang kanan atau stick pitch dan roll. Usahakan latihannya adalah dalam mode acro, latihannya adalah buat si mini quad-nya tidak bergerak terlalu liar. Jadi input yang dimasukin itu jangan terlalu kaget, tapi juga jangan terlalu slow. Nah, kalau misalnya terjadi kayak gitu, diemin aja nggak apa-apa. Itu udah biasa. Itu adalah efek dari gelembung-gelembung udara yang tercipta dari putaran baling-baling. Asik. Jadi lumayan lah, bisa sambil motong rumput juga di rumah gitu kan. Dan kalau misalnya mau latihan ini, jangan lupa cari area yang tidak terlalu padat atau berbahaya buat orang-orang. Jadi ini lakukan terus. Nah kan, jadi lumayan kan bisa potong rumput. Ini lakukan terus selama seminggu. Ya, lama amat bang, lama banget om. Iya, karena sekarang gua aja yang udah berhari-hari, berbulan-bulan main quad, masih aja nih, masih belum bisa ajak gitu di dalam satu posisi. Nah ya, oke, ini adalah step yang pertama, hover yang pertama. Usahakan kalian bisa pahamin. Jadi misalnya si quadnya kayak sekarang nih ngeloyor ke belakang, di counter dengan masukin stick ke depan. Misalnya quadnya ngeloyor ke depan, di counter dengan masukin stick ke belakang. Atau saat quadnya dia ke kanan,
kita counter pakai input stick ke kiri dan sebaliknya. Oke, di saat sudah bisa diam di satu tempat, maka step yang kedua adalah kita hover. Jadi setelah hover yang pertama tadi sudah dikuasain selama 1 minggu dan udah bisa manteng, dia diam di satu tempat, maka yang kedua adalah hover tapi di ketinggian tertentu. Ini adalah step yang kedua untuk hover. Jadi hover sendiri terbagi atas satu ya, ada 2. Jadi hover yang kayak tadi, dan yang kedua adalah hover di ketinggian tertentu. Sekarang kita coba hover di ketinggian tertentu. Dia akan memerlukan seluruh fungsi dari sticknya. Nah, jadi diusahakan begini, diam di satu titik, hampir sama seperti tadi. Stick kanan kirinya kita counter terus. Nah, cuma perbedaannya kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan input dari yaw dan throttle. Gitu. Jadi yaw dan throttle pasti kita harus tambahin. Nah, untuk apa? Untuk mempertahankan ketinggian, untuk mempertahankan posisi kuat supaya tetap ada di posisi yang seharusnya. Jadi itu hover. Misalnya kalian mau menguasai teknik dasarnya itu tadi hover ya. Hover yang pertama adalah kalian jangan dikemana-manain, terbang di ketinggian yang ya mungkin sekedar sejengkal dari tanah. Caranya dengan input throttle 30-40% supaya dia si kuatnya ngapung. Nah, kalau udah ngapung baru kita kalian sesuaikan dengan kontrol yang di sini, controller yang ini, yang pitch dan roll. Sesuaikan supaya si kuatnya jangan terlalu banyak gerak-gerak. Kemudian kalau itu udah dikuasain, baru step selanjutnya adalah hover yang kedua. Kita hover di ketinggian tertentu, ya sama dengan yang tadi, cuman taruh di ketinggian tertentu. Nah, otomatis misalnya kita udah ketinggian mungkin sedada, itu kita butuh untuk mempertahankan ataupun maintain dari throttle dan yaw supaya dia tetap lurus ke depan. Triknya adalah posisi kuat. Saat lagi latihan ini, posisi kuat madep ke depan. Jadi kanannya kuat adalah kanan kita, kirinya kuat kiri kita, depannya dan belakangnya adalah sama depannya kita juga. Jadi misalnya gini, posisi kalian ngadep sana, maka kuatnya juga ngadep ke sana. Gitu. Ya. Itu hover yang harus dipelajarin. Nah, hover yang ketiga, kalian pakai goggle. Nanti kita akan praktekinnya terpisah, tapi hover yang ketiga adalah pakai goggle. Kalau misalnya pakai goggle, berarti posisi kuatnya ngadep ke kalian. Nah, usahakan posisi kalian ada di tengah-tengah. Oke, untuk selanjutnya adalah kita menggunakan goggle. Jadi hovering menggunakan goggle. Jadi triknya adalah nanti kan misalnya di layar goggle kalian tuh kan ada objeknya kita. Jadi drone-nya ataupun kuatnya kita hadapin ke kita, dan pastikan posisi objek ataupun posisi kita tuh selalu ada di tengah-tengah. Kalau misalnya lu lihat sekarang kan posisi gua sama Ricky ada di tengah-tengah layar. Nah, kita coba ya. Nah, jadi gini. Maintain posisi kita ataupun posisi objeknya selalu ada di dalam frame goggle kita. Jadi tetap terlihat. Pertahankan ini terus saja. Agak susah memang. Karena gue juga udah mungkin berapa lama main drone tapi masih belum terlalu menguasai. Nah, jadi nih. Nah, misalnya kita agak mencong nih, berarti gunakan, kan drone-nya sekarang posisinya mencong nih ke samping kiri kita. Maka gunakan input stick yaw supaya membuat posisi kita tetap, sekali lagi tetap berada di tengah-tengah. Jadi tuh, terus pertahankan sampai range-nya pun maju mundur pasti. Cuman pertahankan. Nah, jarak amannya adalah mungkin sekitar 3 meteran biar lebih bisa jaga-jaga kalau misalnya kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin segini nih. Ini adalah jarak yang cukup pas untuk berlatih hovering pakai goggle. Jadi seperti itu ya. Jadi sesuaikan, dan pokoknya apapun yang terjadi posisi kita selalu berada di tengah. Jadi nanti kalian akan otomatis belajar tuh, muscle memory-nya akan belajar tentang input yaw, roll, pitch, nanti akan ini. Sama throttle-nya juga disesuaikan. Misalnya tuh kayak tadi barusan kedekatan nih, sekarang kedekatan kita mundurin. Seperti apa caranya mundurin? Kita tarik pitch-nya.
Nah, throttle-nya juga disesuaikan, dimainin. Jadi kalau misalnya ada yang mau di-share, silakan kalian tuliskan di komen. Misalnya ada yang belum dipahamin atau gimana, boleh di-share di kolom komentar. Nanti kita bakalan share bareng-bareng. Atau misalnya mau terbang bareng, silakan. Gue biasanya seminggu sekali kalau lagi nggak jalan-jalan sama Om Riki, kita ke Taman Ilalang Wangunsari ini. Gitu ya. Oke, demikian untuk konten kali ini. Dan kita akan tutup, gue akan tutup kontennya dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu. Oke, terima kasih. Juga thank you untuk Om Riki yang udah ngebantuin jadi kameramennya di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.